Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rahmadani dengan NIM A1C11923 dari kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar tentang praktikum kimia organik. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Jelaskan analisis Anda di mana letak kegagalan dan upaya perbaikan yang Anda sarankan dari hasil-hasil percobaan reaksi sederhana alkana. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menampilkan video sebagai berikut. Jadi di sini senyawa alkana yang digunakan adalah sikloheksana. Jadi sikloheksana dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian direaksikan menggunakan asam sulfat. Lalu tabung reaksi diguncangkan dan dapat terlihat pada video bahwa hasil yang didapatkan berupa larutan berwarna transparan dan juga homogen. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa percobaan ini mengalami kegagalan karena seharusnya pada percobaan antara alkana atau sikloheksana tadi menggunakan asam sulfat itu harusnya terbentuk dua lapisan. Nah, di sini terbentuk larutan yang homogen. Nah, untuk itu maka pada perbandingan komposisi atau perbandingan volume dari sikloheksana dan juga asam sulfat tadi dapat kita buat dengan perbandingan yang seimbang, yaitu 1:1. Lalu, kebersihan dari alat-alat yang digunakan saat praktikum seperti misalnya pipet tetes pun juga harus diperhatikan. Pipet tetes harus bersih sehingga hasil dari percobaan tersebut tepat dan juga benar. Selanjutnya, pertanyaannya, jelaskan analisis Anda di mana letak perbedaan mendasar dari hasil-hasil percobaan reaksi sederhana pada alkena dan juga alkuna. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menampilkan sebuah video. Di sini terdapat sikloheksena yang merupakan alkena dan juga terdapat heksin yang merupakan alkuna. Jadi, sikloheksena dan juga heksin tadi direaksikan dengan menggunakan air bromin sebanyak 4 tetes. Setelah direaksikan, lalu hasilnya seperti yang dapat dilihat pada video. Pada video dapat terlihat bahwa pada sikloheksena itu saat digoncangkan warna kuningnya berubah menjadi tidak berwarna. Selain itu pada heksin juga demikian, yang tadinya terdapat warna kuning setelah digoncangkan itu menjadi tidak berwarna. Namun walaupun keduanya antara sikloheksena yang merupakan alkena tadi dan juga heksin yang merupakan alkuna tadi sama-sama pada akhirnya hasilnya itu menjadi tidak berwarna, tapi terdapat perbedaan pada waktu reaksinya. Jadi sikloheksena itu lebih cepat terjadi perubahan warna ketimbang dengan heksin. Hal tersebut disebabkan karena energi yang dibutuhkan dari air bromin ini untuk memutus ikatan rangkap 3 pada heksin tadi itu menjadi lebih besar sehingga proses perubahan warna dari oranye atau kuning tadi menjadi tidak berwarna itu menjadi lebih lama. Selanjutnya dapat kita lihat juga untuk reaksi pembakarannya. Pada sikloheksena itu terdapat asap berwarna hitam .
dengan nyala api yang lumayan besar. Begitu pula dengan heksin, juga terdapat asap berwarna hitam dan juga nyala api yang lumayan besar. Namun perbedaan dari keduanya adalah bahwa asap hitam yang dihasilkan pada heksin itu lebih banyak ketimbang dengan sikloheksena. Dan juga pada saat api itu pada akhirnya padam, lebih cepat yang heksin daripada yang sikloheksena. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan gagasan kreatif Anda dalam merancang percobaan pengujian reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Jadi untuk melakukan percobaan pengujian reaksi alkana, alkena, dan alkuna ini, kita dapat menggunakan bahan-bahan yang terdapat di sekitar kita. Misalnya, menggunakan air kunyit. Nah, dalam air kunyit itu terdapat kurkumin. Kurkumin ini adalah sejenis senyawa polifenol. Polifenol ini merupakan senyawa yang bersifat polar. Jadi, ketika air kunyit ini direaksikan dengan alkana, maka akan menjadi larut karena alkana merupakan senyawa polar dan juga air kunyit tadi merupakan senyawa polar. Sedangkan pada alkena dan alkuna itu tidak akan larut karena alkena dan alkuna ini dia bersifat non-polar sedangkan air kunyit tadi bersifat polar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.